manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Muriati Sudibyo. Saya Amanda Nur Rahmi dan saya bersama kedua partner saya, Kak Dewi Endang dan Kak Dwi Karunia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan manajer, sebuah solusi yang kami kembangkan dari permasalahan dan tantangan perempuan dalam mengakses lapangan pekerjaan. Banyak perempuan di Indonesia yang memulai usaha karena sulit mendapatkan pekerjaan yang fleksibel dan bergaji layak. Namun karena minimnya pengetahuan manajemen bisnis, membuat usaha mereka sering stuck, pendapatan tidak berkembang, dan operasional berantakan. Di Indonesia, 62% pelaku UMKM adalah perempuan. Angka ini menunjukkan betapa besar peran perempuan dalam perekonomian. Meski begitu, saat mereka memulai usaha, mereka sering terjebak di titik awal. Kenapa? Menurut data OJK, Otoritas Jasa Keuangan, meskipun sektor usaha didominasi oleh perempuan, literasi para pelaku usaha perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga menyebabkan banyak dari mereka mengalami kegagalan bisnis di tahun pertama, kekeliruan dalam penggunaan dan penetapan modal, serta margin keuntungan, dan kesulitan menetapkan harga pokok penjualan yang akurat. Saya ambil dari permasalahan seorang ibu rumah tangga bernama Rina yang memiliki kemampuan untuk membuat kue kering dan berkeinginan untuk membuat bisnis dari sana. Namun karena keterbatasannya mengenai perencanaan bisnis, eh, da- perencanaan bisnis dan keuangan, Ibu Rina cenderung bingung langkah apa sebenarnya yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Dari permasalahan Ibu Rina, kami menarik 4 masalah utama, di mana Ibu Rina mengalami terlalu banyak menerima informasi dari berbagai sumber dan akhirnya malah membuatnya bingung di mana letak titik start sebenarnya, dilema harga produk yang harus ia tetapkan karena jika kemurahan bisa saja rugi dan kalau kemahalan bisa saja nggak laku. Selain harga produk, Ibu Rina juga kesulitan menetapkan modal yang diperlukan dan manajemen modal yang ia punya. Dan karena kebingungan itu, Ibu Rina tidak jarang hanya memproduksi barang jualan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan apakah produk tersebut sesuai demand yang ada. Dan Ibu Rina bukan satu-satunya. Banyak pemilik usaha mikro perempuan di Indonesia gagal di tahun pertama. Bukan karena idenya buruk, tapi karena kurangnya panduan praktis dan perencanaan strategis. Dan karena itulah kami menghadirkan manajer. Manajer adalah asisten strategi dan keuangan digital berbasis website yang membimbing pengguna melalui setiap tahap bisnis dari ide awal hingga scale up dengan pendekatan gamifikasi yang ramah pemula. Manajer menggunakan pendekatan step by step roadmap bisnis yang dirancang khusus untuk pemula, yaitu tiga fase utama kami, yaitu fase plan yang akan memandu user seperti Ibu Rina untuk menetapkan ide bisnis, merencanakannya dengan terstruktur dan terencana hingga bisa terrealisasikan. Fase sell dan scale up yang akan kami kembangkan ke depannya akan memastikan setiap langkah bisnis mereka valid dan terarah hingga dapat berkembang lebih ke skala yang lebih besar. Apa yang membuat manajer berbeda dari aplikasi bisnis plan lainnya, yaitu adalah pendekatan roadmap bisnis yang ramah pemula dengan pendekatan gamification yang membuat merencanakan bisnis terasa mengasihkan. Framework perencana bisnis yang dipadukan di dalam satu alur perencanaan terstruktur yang dapat disimpan sebagai blueprint seperti Value Proposition Canvas atau VPC untuk pahami pelanggan. Real Win Word Analysis untuk validasi ide. Is it real? Can we win? Is it worth it? Dan Lean Canvas untuk merancang model bisnis dan dijadikan sebagai blueprint bisnis. AI generator yang akan membantu para calon maupun pelaku usaha untuk dapat menghasilkan ide bisnis dari ketertarikannya dan lengkap hingga siap diuji demand-nya. Bagaimana user seperti Ibu Rina menggunakan aplikasi kami? Pertama, user bisa mengakses fase plan saat pertama kali membuka proyek. Kemudian dapat mengakses level-level yang terdiri dari level satu, yaitu menemukan ide bisnis lengkap yang siap diuji. Level 2, validasi ide supaya user dapat memperbaiki ide yang ada berdasarkan masukan dari para calon pembeli. Level 3, membangun identitas brand. Level 4, memetakan ide yang sudah tervalidasi dengan konsep Green Canvas. Level 5 mulai membuat produk awal sungguhan yang bisa diuji coba pengguna. Level 6 uji prototipe ke beberapa konsumen dan analisis feedback yang didapat.
Level 7, persiapan launching produk setelah ide produk sudah tervalidasi dengan baik dan user sudah mantap untuk memperjualbelikannya kepada konsumen. Ketika produk sudah mulai diperjualbelikan, user seperti Ibu Rina sudah siap masuk ke tahap penjualan hingga pengembangan skala bisnis yang fiturnya akan dikembangkan di masa depan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan kemudahan membangun bisnis dari nol hanya dengan aplikasi manajer. Mari kita saksikan. Ibu Dina berencana untuk membangun bisnisnya dari nol menggunakan platform manager dan membaca bagaimana cara kerja aplikasi manager, keunggulan, serta fitur-fitur apa saja yang ada di platform manager, dan juga pricing-nya. Ibu Dina dapat klik mulai sekarang, dapat langsung buat akun atau langsung login jika sudah punya akun. Ibu Dina dapat mulai membuat proyeknya. Dia akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat fase plan, fase sell, serta fase scale up. Ibu Rina dapat mulai dari fase plan. Di dalam fase plan terdapat level 1 hingga 7. Yang dapat dimulai dari level 1. Di level 1, Ibu Rina diminta memasukkan minatnya agar AI dapat langsung mengenerate ide-ide yang bisa dipilih. AI juga akan langsung mengenerate value proposition canvas dari ide bisnis yang dipilih sebelumnya. Sehingga Ibu Rina dapat mengetahui perkiraan target pasarnya, siapa saja, kemudian perkiraan harga jualnya, perkiraan modal, serta ya, dan sebagainya. Klik simpan, lalu bisa lanjut ke level 2. Di level 2, Ibu Rina diminta untuk melakukan survei ke beberapa orang untuk dilakukan RWW analisis. Kemudian hasil survei tersebut akan bisa diinput di form RWW analisis di level 2. Simpan ke tabel respon. Dan kemudian data akan muncul di tabel serta otomatis akan muncul hasil analisisnya. Saya sudah klik simpan dan bisa lanjut ke level selanjutnya. Di level 3, Ibu Rina dapat membuat brand identity dari bisnisnya. Masukkan nama brand, tagline, serta upload logo. Ibu Rina juga dapat memilih warna brandnya, klik simpan, dan juga dapat melihat review dari brand identity kit-nya. Klik level selanjutnya. Di level 4, Ibu Rina diminta untuk membuat lead canvas, tetapi tentu saja, karena sebelumnya di level 1 sudah otomatis di-generate oleh AI value proposition canvasnya, jadi Ibu Rina tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan bagaimana cara mengisi lem canvas, karena datanya sudah otomatis dari hasil value proposition canvas yang telah di-generate AI di level 1. Ibu Rina dapat langsung klik simpan, dan lanjut ke level selanjutnya. Di level 5, Ibu Rina dapat memasukkan prototipe produknya, upload prototipe produknya, simpan, lihat previewnya, ya lanjut ke level selanjutnya. Di level 6, Ibu Rina juga diminta untuk melakukan survei kembali, yakni survei berupa beta testing, dan menginput hasil survei ke dalam form beta testing di level 6 ini. Setelah tambah ke tabel, data akan muncul di tabel, dan hasil analisis akan otomatis muncul di beta testing ini. Klik simpan, kemudian dapat lanjut ke level selanjutnya. Di level 7, setelah menyelesaikan level 1 hingga 6, Ibu Rina diminta untuk melakukan beberapa to-do list sebelum produk siap diluncurkan. Jika sudah, dapat di checklist, lalu klik selesai. Untuk keberlanjutan aplikasi manajer, kami menerapkan model berlangganan software as a service dengan pilihan paket yang pertama trial gratis 1 bulan, kemudian setelah masa trial habis, user dapat berlangganan per bulannya. Kedepannya, kami akan terus memperbaiki fase plan yang ada sesuai kebutuhan user dan mengembangkan fase sell yang berisi mini RP serta fase scale up untuk mengembangkan bisnis yang telah ada. Tujuan kami adalah membantu perempuan Indonesia mencapai kemandirian finansial melalui bisnis yang bertahan dalam jangka panjang.
Kami ingin membantu mereka dari akar permasalahannya, yaitu dengan merencanakan bisnis secara terstruktur dan strategis. Dengan manajer, kami percaya setiap perempuan dapat memulai dan mengembangkan bisnisnya, meski memulai dari dapur, meski lulusan SMA, dan meski harus menyeimbangkan keluarga dan usaha. Sekian dari tim Muriati Sudipyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.